bagaimana menghubungkan Microsoft Kaizala ke web. Jadi silakan dibuka browsernya, kemudian kita ketikkan, ini layaknya WhatsApp itu, kita ketikkan Kaizala web ya, Kaizala web. Nah, nanti di atas sendiri akan muncul Kaizala web, diklik, kemudian di bagian phone number ini kita isikan nomor telepon yang kita daftarkan untuk handphone kita. Oke, masukkan, kemudian kita continue. Nah, nanti di handphone akan muncul nomor. Oke, nanti kita masukkan di sini. Oke, jadi tidak boleh jauh dari handphonenya. Oke, setelah sudah masuk, kemudian kita centang, kemudian kita verify. Oke, ini adalah tampilan Kaizala web. Nah, di sini sudah ada beberapa yang sudah saya coba untuk membuat grup. Nah, ini grupnya Kaizala. Oke, ini hanya untuk latihan sih Bapak Ibu. Ini kemudian kita akan membuat materi, sekaligus di sini nanti ada kuisnya. Oke, kita pilih actionnya, namanya training, action training ya, di bagian situ. Klik. Ini bisa kita tambahkan, sebenarnya banyak menunya. Nah, kemudian di bagian title ini kita isikan materi yang mau kita sampaikan, misalnya mapel apa gitu, materi mapel apa gitu. Kemudian deskripsinya kita bisa contohkan, misalnya kita bisa mengisikan yang lebih spesifik, misalnya KD 3.1 apa gitu misalnya. Di sini kita tuliskan coba belajar Microsoft Kaizala. Kemudian kita klik next, gambarnya boleh diisi boleh tidak, klik next. Nah, ini sudah jadi training detailnya. Kemudian ada dua, ada konten dan ada question. Nah, ini kita coba untuk memasukkan gambar terlebih dahulu, add content, kemudian kita pilih gambar. Oke, kita pilih gambar misalnya. Oke, nah, kita berikan deskripsi untuk gambar yang mau kita upload di sini. Oke, kasihkan misalnya. Oke, setelah itu kita down, kemudian kita fotonya sudah, kita masukkan gambar, kita bisa memasukkan lagi teks. Oke, kita sisipkan teks. Oke, ini misalnya kita pakai teksnya itu diisi dengan kata kunci dari materi kita, misalnya kata kunci dari materi kita, jadi biar gampang diingat gitu, kata kuncinya apa di pembelajaran kita hari ini misalnya. Oke, kita down. Kemudian kalau kita sudah menambahkan foto, kita sudah menambahkan teks, kita juga bisa menambahkan file dengan cara add content lagi nanti. Jadi kita klik menu add content, di sini ada dokumen. Nah, misalnya kita mau menambahkan materi, entah itu PowerPoint, entah itu PDF, entah itu dokumen. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini misalnya kita mau menambahkan dokumen. Oke, tadi ya klik dokumennya, filenya, materi yang sudah kita buat, kita tambahkan. Misalnya kita isi keterangannya itu resum, misalnya resuman materi itu. Oke, sudah. Nah, sekarang kita sudah punya gambar, sudah punya teks, sudah punya dokumen. Nah, kita juga bisa menambahkan video maupun audio, tapi kita tidak. Nah, kita buat add question. Sekarang kita akan membuat pertanyaan. Jadi ada materi, ada latihan soal misalnya, jadi biar nanti lengkap gitu. Misalnya kita buat pertanyaan dari materi yang kita sampaikan apa gitu misalnya. Ini hanya sekedar contoh ya Bapak Ibu.
optionnya ini kita isi pilihannya. Jadi misalnya soal di atasnya choice-nya itu pilihannya apa saja, kita bisa membuat dengannya mudah di sini layaknya kuis gitu. Oke. Kemudian kita down. Nah, kita isikan jawabannya. Kuncinya apa kuncinya? Oke, misalnya. Nah, ini pertanyaannya sudah jadi satu. Jadi di atas ada materi, di bawahnya ada pertanyaan. Kita buat pertanyaan lagi coba. Buat pertanyaan. Nah, gitu. Oke, kita coba-coba. Ya, ini adalah pertanyaan kedua, misalnya. Ini optionnya sama seperti kuis tadi, sama yang langkah yang membuat pertanyaan tadi. Misalnya kita buat, ini hanya latihan jawaban dari paragraf 1 misalnya. Kalau misalnya tadi yang di materinya yang teks tadi atau mungkin yang di file tadi banyak. Ini hanya contoh nih Bapak Ibu. Oke. Kita buat dulu optionnya. Nanti kalau sudah sama kita isikan kuncinya apa. Kita harus menentukan kuncinya. Oke, kita kuncinya. Oke. Kita klik submit. Nah, ini udah muncul pertanyaan dan udah muncul materi dan pertanyaan. Misalnya anggap saja kalau misalnya mau nambah soal boleh add question lagi. Kita klik next saja biar cepet. Oke. Kita klik next. Oke. Kemudian kalau multiple ini kita centang biar jadi satu materinya. Kemudian waktu untuk ini adalah waktu yang batas waktu. Siswa bisa mengerjakan sampai kapan? Nah, itu di sini. Set date and time. Ini siswa mau di training sampai kapan dia bisa membaca dan mengerjakannya gitu. Nah, ini adalah batas waktunya. Kita coba misalnya kita buat boleh sesuai dengan jam pelajarannya. Kalau anaknya stay, kalau enggak ya kita buat agak longgar. Misalnya ini kita buat agak longgar. Tentukan jam, tekan jadwal dan set. Nah, show correct ini kita buang centangnya. So ini biar tahu anak siswanya itu mau melihat hasilnya yang benar tidak gitu. Kalau misalnya mau ya centang, kalau enggak ya dibuang centangnya. Kemudian hasilnya itu siswanya mau boleh melihat atau cukup kita gitu, misalnya seperti itu. Nah, ini kita buat kita, kemudian klik send. Nah, seperti itu. Ini sudah berhasil membuat send apa tuh training, action training namanya di Microsoft Paint. Sekian, terima kasih, selamat mencoba.